Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia, Market Insight pagi ini Selasa 9 Maret 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari CNBC Indonesia, bursa saham Amerika Serikat AS dibuka melesat pada perdagangan Senin 8 Maret 2021, merespon pengesahan stimulus senilai 1,9 triliun US dollar yang membangkitkan optimisme bahwa ekonomi AS akan membaik. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 118,7 poin atau plus 0,38% pada pukul 8.30 waktu setempat atau pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan 25 menit kemudian menjadi 218,2 poin atau plus 0,69% ke 31.714,52. Sedangkan S&P 500 naik 14,05 poin atau plus 0,37% ke 3.855,99. Dan Nasdaq tumbuh 2,3 poin atau plus 0,2% ke 12.922,46. Sumber kabar positif berasal dari pengesahan stimulus 1,9 triliun US dollar yang memperpanjang program tunjangan pengangguran, bantuan langsung tunai atau BLT, dan insentif pemerintah lokal. Berita selanjutnya, harga minyak dunia naik di atas 70 US dollar per barel untuk pertama kalinya sejak dimulainya krisis virus corona. Dilansir Reuters, harga minyak Brent naik setinggi 71,38 US dollar per barel di awal perdagangan Asia, tertinggi sejak 8 Januari 2020. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS sempat naik ke level 67,98 US dollar per barel. Kenaikan ini tertinggi sejak Oktober 2018. Sebelumnya, sebuah serangan kelompok milisi Houthi Yaman yang pro-Iran dilaporkan mengenai lumbung ekspor minyak Arab Saudi pada Senin 8 Maret 2021. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menyambut baik hasil referendum perjanjian IECEPA yang digelar di Swiss pada Minggu 7 Maret 2021. Hal ini menyebabkan harga CPO terbang kemarin. Mayoritas rakyat Swiss sebesar 51,6% mendukung implementasi perjanjian IECEPA yang telah ditandatangani pada Desember 2018. Setelah melalui perundingan yang berlangsung selama 8 tahun dengan 15 perputaran, Perjanjian IECEPA merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA atau European Free Trade Association yang beranggotakan Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan potensi ekspor produk-produk Indonesia ke pasar Eropa, menarik minat investasi asing khususnya dari Eropa, serta menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih berdaya saing. Berita selanjutnya, Indonesia berencana membangun pabrik baterai terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Tidak hanya berhenti dalam pembangunan pabrik baterai baru, namun pemerintah juga akan membangun pabrik daur ulangnya. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Haryoseto. Dia mengatakan Indonesia bakal mendaur ulang baterai dan sampah nikel lainnya. Berita selanjutnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB atau BJBR menyambut 2021 dengan penuh percaya diri dan optimisme. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan dorongan dan menyemangati Bank BJB untuk terus menjadi motor penggerak ekonomi. Gubernur mengatakan Bank BJB harus menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Jabar, termasuk dengan menarik minat investor sebagai partner hingga mendukung program swasembada pangan sebagai solusi mengatasi krisis pangan. Berita terakhir dari CNBC Indonesia, pemerintah menyuntikkan modal sebesar 3 triliun kepada PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS yang akan digunakan untuk suplai produk hingga bahan baku industri hilir. Suntikan dana tersebut membantu Krakatau Steel dalam mendukung suplai menyediakan produk jadi, di mana itu adalah bahan baku industri hilir dan pengguna baja yang disuplai lebih baik. 3 triliun rupiah itu obligasi wajib konversi menjadi modal perusahaan ketika jatuh tempo di tahun ke-7. Beralih ke berita yang dikutip dari kontan.co.id, Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi mengatakan, sudah 4 kali BP BUMD DKI mengirimkan surat permohonan persetujuan ke DPRD DKI Jakarta soal penjualan saham milik Pemprov DKI di perusahaan BIR, yaitu PT Delta Jakarta. Keempat surat itu isinya sama, yaitu permohonan Pemprov DKI Jakarta agar DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana penjualan saham PT Delta. Pengiriman surat permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Jakarta merupakan tindak lanjut dari usaha Pemprov DKI Jakarta melepas saham tersebut sesuai dengan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kepemilikan saham Pemprov DKI dari PT Delta sudah ada di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Saat itu pemerintah pusat hendak melakukan intervensi kepada perusahaan bir yaitu Bir Bintang yang hampir kolaps. Hingga dibuatlah PT Delta untuk mengatasi gonjang-ganjing kebangkrutan Bir Bintang. Kemudian pemerintah pusat pun menyerahkan PT Delta ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI untuk dikelola. Berita selanjutnya, PT Yellow Integra Datanet Tbk atau YELO atau Paspot mengumumkan penandatanganan kontrak kerjasama dengan PT Abdi Harapan Unggul atau AHU pada tanggal 1 Maret 2021. Kedua perusahaan akan menjalin kerjasama strategi senilai 100 miliar rupiah di tahun 2021, yang meliputi penyediaan layanan akses mobile internet di berbagai wilayah Indonesia. Berita selanjutnya, ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman melihat ada risiko taper tantrum yang membayang di semester 2 2021. Apalagi ini didukung dengan kondisi yield US Treasury 10 tahun yang terus meningkat, seiring ekspektasi market akan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat. Saat ini, pasar sedang menunggu data inflasi pada Februari 2021. Kalau inflasi lebih tinggi, maka diperkirakan akan kembali meningkatkan yield US Treasury 10 tahun. Berita selanjutnya, PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU memastikan penjualan saham oleh Komisaris Utama sekaligus founder HKMU, Ngasitjo Ahmad, merupakan bagian dari strategi konsolidasi bisnis. Ngasitjo Ahmad menjual 107,41 juta saham atau 3,33% kepemilikan di harga Rp100 per saham pada 26 Februari kemarin. Berita selanjutnya, Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo Jokowi mengungkapkan industri manufaktur padat karya perlu diberi insentif agar bisa ekspor ke luar negeri. Dalam rapat koordinasi Kementerian Perdagangan 2021 yang digelar di Istana Negara, Kamis 4 Maret 2021, dijelaskan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor otomotif, elektronik, tekstil, kimia, dan farmasi, serta makanan dan minuman, harus diberi stimulus dan fasilitas ekspor supaya pasar semakin luas. Menurut Jokowi, selama ini pasar ekspor Indonesia cenderung menyasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Diharapkan ke depan Indonesia tidak hanya terfokus pada pasar-pasar tersebut. Menanggapi hal ini, emiten yang bergerak di industri pengolahan udang, pembukuan udang, dan perdagangan, PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau PMMP, menyambut positif wacana ini, apalagi Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada program terkait meningkatkan produksi dan ekspor Indonesia. Berita terakhir dari kontan.co.id, Indika Energi Tbk atau INDY semakin mantap untuk masuk ke bisnis energi baru terbarukan atau EBT. Pekan lalu melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yakni PT Indika Tenaga Baru, Indi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture dengan Ford Partner Energy Singapura Pte Ltd. Perusahaan patungan yang dibentuk pada Rabu 3 Februari tersebut diberi nama 4 Mitra Indika Tenaga Surya atau EMITS. Head of Corporate Communication Indika Energi, Ricky Fernando, mengatakan tujuan Indi membentuk joint venture ini tidak terlepas dari besarnya potensi energi baru dan terbarukan atau EBT yang dimiliki Indonesia serta adanya kebutuhan EBT untuk semakin dikembangkan. Beralih ke berita yang dikutip dari bisnis.com, Indosuria Bersinar Sekuritas memperkirakan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada perdagangan hari ini Selasa 9 Maret 2021. CEO Indosuria Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola gerak IHSG sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya, namun gelombang tekanan terlihat masih cukup besar. Jika IHSG tidak dapat mempertahankan support level terdekatnya, maka IHSG berpeluang mengalami tekanan hingga beberapa waktu mendatang. Berita selanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan insentif mengenai pengurangan royalti untuk biji nikel kadar rendah. Rencana pemberian insentif tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Berita selanjutnya, terbitkan penawaran umum terbatas 4 atau right issue emiten telekomunikasi PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN, targetkan dana segar 840 miliar rupiah. Prospektus Smartfren menyebutkan maksimum dilusi kepemilikan setelah HMETD dilaksanakan yakni sebesar 2,59%. Berita terakhir dari bisnis.com, setelah ditetapkan masuk dalam program pembangunan smelter sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN, PT Ceria Nugraha Indotama atau CNI mempercepat pembangunan pabrik biji nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Proyek pembangunan pabrik RKEF dan HPAL ini ditargetkan mulai beroperasi dan rampung pada tahun 2024. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik, CNI telah menggandeng sejumlah BUMN Indonesia yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT PP Persero Tbk. Beralih ke berita yang dikutip dari detik.com, perusahaan asuransi raksasa yang bermarkas di Munich, Jerman Allianz, menyatakan minatnya untuk menyuntikkan dana ke beberapa pelaku industri fintech di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Allianz menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan uangnya di beberapa fintech negara Asia dengan menugaskan unit usahanya Allianz X. Awalnya mereka akan menyuntikkan dana sebesar 75 miliar US dollar kepada WeLab, fintech yang berbasis di Hong Kong, dan bermaksud untuk berkembang ke beberapa negara Asia lainnya seperti Indonesia. Sebelumnya pada 2018 lalu, Allianz mengucurkan dana senilai 35 juta US dollar atau sekitar 481,63 miliar untuk Gojek. Suntikan dana ini merupakan investasi pertama Allianz di perusahaan fintech Indonesia. Berita terakhir untuk Market Insight pagi ini, PT Jasa Marga Persero menargetkan 2-3 aset perusahaan menampung dana lembaga pengelola investasi pada tahun ini. Perusahaan memperkirakan dana yang dihimpun sekitar 1,5 triliun hingga 3 triliun rupiah. Selain itu, Jasa Marga juga menyiapkan 9 aset yang ditawarkan untuk tahap pertama. 9 aset itu yakni Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, Jakarta Cikampek 2 Elevated, Semarang Batang, Gempol Pandanaan, dan Pandaan Malang. Sekian Market Insight pagi ini, semoga bermanfaat dan bisa tersenyum melihat market pagi ini.